Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus memiliki identitas nasional. Sebagai warga negara kita perlu memahami tujuan dan pengertian identitas nasional itu sendiri. Di samping itu juga, sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi dan mempertahankan identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan supaya kita mengenal ciri dan karakteristik negara Indonesia yang membedakannya dari identitas negara lain. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik yang berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Suatu negara mulanya hanya merupakan suatu perhubungan dalam perkenalan seseorang dengan orang lainnya. Ini dinamakan Gemeinschaft. Dalam bahasa Indonesia berarti masyarakat. Dari masyarakat inilah mereka menundukkan dirinya bersama-sama ke dalam suatu pemerintahan yang berkuasa, di mana kekuasaannya dipegang oleh kepala negara yang diakui secara bersama-sama pula. Inilah yang dinamakan negara. Negara yang kita tempati ini adalah negara konstitutif. Unsur-unsur negara konstitutif ada rakyat, yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah itu, yang tunduk pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan. Yang kedua ada wilayah, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat negara dan menjadi sumber kehidupan rakyat negara. Yang ketiga ada pemerintahan yang berdaulat, yang dimana negara ini memiliki kekuasaan dan menyelenggarakan pemerintahan yang dimiliki dengan kedaulatan dan politik yang ia miliki. Trias politika di Indonesia ada 3. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, yang kedua adalah kekuasaan legislatif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif sendiri merupakan kekuasaan yang memberikan kewenangan untuk dapat melakukan atau menjalankan suatu kebijakan atau undang-undang. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk merumuskan atau membuat undang-undang yang diperlukan oleh negara. Dan yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif sendiri merupakan kekuasaan yang mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuasaan kehakiman. Teori teokrasi ada 2. Yang pertama adalah teori teokrasi primitif dan teori teokrasi modern. Teori teokrasi primitif yakni di mana sebuah kekuasaan dipercaya berasal dari Tuhan lalu diturunkan kepada seseorang yang dipercaya atau berhak mendapatkannya. Dalam arti orang tersebut dipercaya sebagai anak Tuhan, titisan dewa, dan sebagainya. Yang kedua adalah teori teokrasi modern. Berbeda dari pemahaman teokrasi primitif, teori negara teokrasi modern menjelaskan bahwa kekuasaan yang dipercaya berasal dari Tuhan diturunkan kepada siapa yang berhak memimpin, namun diturunkannya kekuasaan tersebut karena didasari atas suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Yang ketiga adalah teori kekuasaan. Di teori kekuasaan ini ada 2 poin. Poin pertama berisi tentang siapa yang kuat akan mengalahkan yang lemah, dan yang kuat yang berhak memimpin negara tersebut. Kemudian poin kedua, ataupun berdasarkan perbedaan kelas, di mana yang kelas yang menang akan memaksakan kepada kelas yang rendah untuk kalah. Terjadinya negara Indonesia. Terjadinya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya, adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, adanya kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama, menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, UUD negara, dan dasar negara. Tujuan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, kesimpulannya adalah negara merupakan kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Unsur-unsur dari negara konstitutif ada 3, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Identitas nasional merupakan hal buatan karena identitas nasional ini dibuat dan disepakati oleh warga dari suatu bangsa sebagai identitasnya. Contoh dari identitas nasional adalah
bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi pada pembentukan bangsa Indonesia antara lain adanya persamaan nasib, adanya keinginan bersama untuk merdeka, adanya kesatuan tempat tinggal, dan lain-lain. Negara Indonesia dapat terbentuk karena beberapa alasan. Salah satunya adalah adanya kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. Tujuan dari negara Indonesia adalah seperti pada kandungan dari alinea keempat pembukaan UUD 1945. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Berdasarkan hakikat pengertian identitas nasional sebagaimana dijelaskan di atas, maka di identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari jati diri suatu bangsa. Bangsa atau lebih liberal disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas yang sifatnya nasional. Bahasa nasional atau bahasa persatuan Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Konstitusi atau hukum dasar negara yaitu UUD 1945. Bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Faktor pembentukan bangsa Indonesia, adanya persamaan nasib, adanya persamaan keinginan bersama untuk merdeka, adanya kesatuan tempat tinggal, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Sekian, terima kasih.